Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Kita bisa diberi kesempatan untuk menenangkan diri dan merefleksikan kehidupan kita. Secara khusus, kita dapat merenungkan sabda Tuhan. Semoga hikmat Tuhan boleh menolong kita untuk kita bertumbuh. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami menyerahkan waktu kami pada saat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon agar hikmat-Mu menolong setiap kami untuk memahami dan memudahkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tetapi saya hanya membaca ayat 12 dan 13 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada seorang direktur. Satu ketika dia berpidato di depan bawahannya. Dia berpidato dengan bersemangat, mengarahkan, mengajak bawahannya untuk mengikuti arahan dia dalam memimpin perusahaan. Begitu menggebu-gebu dan begitu berharap banyak, begitu besar target yang ingin dicapai. Setelah selesai dan setelah mulai waktunya untuk mengaplikasikan, ternyata sebagian besar dari bawahannya gagal untuk melakukan apa yang menjadi arahan dari pidatonya. Sang direktur marah besar, dia sudah sungguh-sungguh mempersiapkan, dan dia juga berharap besar, tapi ternyata apa yang direncanakan menjadi gagal. Saudara, mungkin kita juga pernah menggebu-gebu bersemangat dalam menyampaikan sesuatu. Tetapi orang yang menerima apa yang kita pesankan justru gagal, justru tidak bisa mendapatkan inti dari apa yang kita sampaikan. Saudara, hal ini adalah hal yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Nah, seringkali kita merasa kecewa dan sakit hati ketika apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita rencanakan gagal hanya karena cara penyampaian kita ataupun mungkin audiens kita tidak bisa menerima dengan baik, sehingga membuat kita menjadi sakit hati, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan kita pada saat ini, murid-murid Tuhan Yesus juga menyampaikan sesuatu atas firman Tuhan kepada orang banyak. Dan kalau kita melihat, orang banyak di sini yang berbeda latar belakang mampu mengerti dan memahami. Bahkan bahasa yang mereka sampaikan, bahasa murid-murid yang sampaikan adalah bahasa mereka. Dan mereka kaget, kok ini bisa terjadi. Mereka bisa berbahasa seperti kita. Mereka tercengang-cengang dan termangu-mangu. Bahkan ada di antara mereka yang menilai bahwa ini murid-murid ini mabuk anggur. Tetapi apa yang disampaikan mereka ini adalah dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan. Sehingga mampu menyadarkan orang-orang yang hadir pada saat itu.
Nah, saudara, kehadiran Roh Kudus itu memampukan bahasa yang kita sampaikan itu terdeliver, tersampaikan dengan baik. Karena ada kuasa Roh Tuhan. Karena ada Roh Tuhan yang hadir dan menguasai dan menerjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini, apa yang ingin kita lakukan ketika kita ingin bersaksi, kita perlu melihat kuasa apa yang kita minta untuk menolong kita dalam menyampaikan sebuah pesan. Dan apa motivasi kita, sehingga apakah ini benar-benar bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Kekecewaan dan sakit hati, ataupun gagalnya orang menerima apa yang kita sampaikan, mungkin saja karena kita lebih melihat kehebatan kita, bukan Roh Tuhan yang bekerja, Roh Tuhan yang ingin kita permuliakan. Saudara, apalagi dalam kaitan kita untuk bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan yang tidak hanya memampukan kita berbicara, tapi juga menolong orang lain mengerti akan bahasa itu. Nah, biarlah kita dalam kehidupan kita mengandalkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita sampaikan itu benar-benar suara Tuhan yang tersampaikan dan yang berdampak secara positif. Selamat menjadi saksi Kristus, selamat Pentakosta, semoga kita semakin memahami lebih dalam akan karya Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berproses. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Roh Kudus, dan biarlah Roh Tuhan itulah yang bersama dengan kami, dalam kami bersaksi, dimanapun kami berada, dalam kesempatan apapun, dan dalam kepercayaan tugas dan peran kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Roh Tuhan dan memuliakan Tuhan, bukan mencari ketenaran, mencari kehebatan kami sendiri. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.